Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yusik ayyar'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Rawahu Bukhari wal Muslim. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita ini akan menjadi pertemuan perkumpulan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Marilah sama-sama kita mulai pertemuan pada yang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan pengulikan tentang beberapa hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir kemarin kita bahas tentang perlunya kita berbekal karena nanti di akhirat yang akan kita temui adalah balasan terhadap amal-amal perbuatan kita di dunia ini. Jadi perlu memperbanyak perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh karena nanti akan ketemu dan perlu mengurangi atau bahkan menghilangkan, menjauhkan perbuatan-perbuatan buruk karena itu juga nanti akan dibalas di akhirat. Nah, dalam rangkaian memupuk modal dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan mencoba untuk menjauhi syarat-syarat ataupun perusak-perusak dari kehidupan kita di akhirat berupa perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita perlu memahami juga bagian dari hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam termasuk di dalam salah satu bagian dari hadis 40 hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi ini di dalam hadis yang ke-6. Hadisnya agak lumayan panjang tetapi yang dibahas sebenarnya cuman beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang masalah halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal adalah jelas dan yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram itu terdapat perkara yang samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah barang siapa yang menghindar dari yang samar maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang samar maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain, dikhawatirkan dia masuk ke dalamnya. Itu yang ketiga. Kemudian ketahuilah bahwa setiap raja memiliki aturan. Aturan Allah adalah larangan-larangannya. Itu yang ketiga.
Terus yang keempat, sesungguhnya di dalam tubuh terhadap segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad itu. Jika dia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, maka daging itu adalah hati. Jadi ada paling nggak ada empat pokok bahasan, 4 poin yang ada di dalam hadis yang lumayan panjang ini, yang diriwayatkan juga dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kedua-duanya meriwayatkan hadis yang sama. Ini berarti secara kekuatan hadis ini kuat. Kalau kita ketahui yang namanya Imam Al-Bukhari itu menetapkan standar tentang siapa yang bisa dia mintai hadis darinya, itu persyaratannya ketat. Dan bagaimana hadis itu bisa sampai ke orang itu, perjalanan hadisnya, yang namanya perawinya itu dapat dari siapa, terus dari siapa lagi, dari mana, itu urut-urutannya itu jelas. Itu mesti orang-orang yang semuanya dipandang oleh Imam Al-Bukhari sebagai orang-orang yang memang patut untuk dipercaya. Jadi kedudukan hadis ini sebenarnya adalah kedudukan yang sangat kuat. Lalu secara umum hadis ini menyebutkan ada 3 macam hukum tentang segala sesuatu yang ada di dunia, yaitu yang pertama yang sudah jelas halalnya, minum air bening yang ada di rumah kita itu, ya kita ketahui asalnya dari mana, itu halal jelas. Makan buah-buahan yang kita ketahui juga jelas asalnya dari mana, apakah kita beli dengan uang kita sendiri ataukah kita mendapat hadiah dari orang lain, gitu kan, atau kita memetik dari kebun kita sendiri, itu halal. Jadi itu adalah sesuatu yang halal yang memang sudah jelas. Makanya dikatakan yang halal itu sudah jelas. Demikian juga yang haram-haram itu sudah jelas. Berjudi itu jelas. Kalau ada yang ngajakin gitu, nonton bola yuk, nonton bola boleh. Kita taruhan nih, siapa yang menang, golnya berapa. Nah itu udah masuk ke dalam wilayah yang haram. Udah jelas gitu, nggak usah disamar-samarkan gitu, seolah-olah ini kan olahraga gitu. Tapi bukan olahraganya, ini masalah judinya. Itu ketika main tebak-tebakan dengan ada taruhan segala macam, itu sudah menjadi judi. Judi ini yang haram, bukan olahraganya, bukan menonton bolanya gitu. Jadi ini judinya yang haram. Kemudian apalagi mencuri. Ini bukan mencuri perhatian ya, ini mencuri gitu, barang orang lain kita ambil. Kita ambil terus kita pakai misalnya, atau kita jual misalnya, itu mencuri. Yang seperti itu, kalau kita berprestasi mencuri perhatian dunia, ya apa-apa itu. Jadi ada lagi yang minum khamar, itu udah jelas-jelas gitu, itu haram. Ini nggak diminum pak, cuman dicicipin doang, ya sama aja. Nggak minum tapi dicicipin, ya tapi kan minum juga berarti kan. Dicicipin kan sedikit pak, iya sedikit atau banyak ya, khamar ya tetap aja haram dikonsumsi. Terus membunuh misalnya, membunuh jiwa manusia yang kita tidak punya hak untuk membunuhnya. Kita bukan eksekutor misalnya, kita bukan algojo. Kalau algojo atau eksekutor kan memang dia membunuh berdasarkan perintah pengadilan, sudah kewajiban dia gitu. Nah ini nggak ada hak gitu kita membunuh, itu nggak bisa, haram itu. Sumpah palsu misalnya, ini sumpah palsu ya, bukan ijazah palsu ya. Jadi sumpah palsu ya itu haram, ini nggak boleh.
itu udah jelas semuanya. Yang seperti itu udah jelas. Yang masih samar, nah itu ada banyak hal yang kita sebagai orang-orang yang awam itu dikatakan oleh Rasulullah SAW itu tidak mengetahuinya. Jadi sebenarnya apa sih yang samar atau yang syubhat itu? Itu ada beberapa macam kategori. Ada yang misalnya karena dalilnya ada tapi multitafsir. Nah, kalau multitafsir itu kadang-kadang orang suka, bukan orang ya, ulama suka berbeda pendapat. Kalau udah berbeda pendapat nih kadang-kadang jadinya samar nih antara yang haram atau yang tidak haram, antara yang halal atau yang tidak halal. Jadi yang tidak halal atau yang tidak haram belum tentu itu belum tentu, yang tidak halal belum tentu haram, yang tidak haram belum tentu halal gitu. Maksudnya jadinya samar-samar nih. Jadi gimana nih maksudnya hukumnya? Atau ada dalilnya, maknanya jelas tapi periwayatannya lemah. Itu kayak yang tadi tuh. Hadis-hadis yang lemah riwayatnya jadi jatuhnya doif. Nah, kalau udah doif, kalau untuk menentukan hukum, nah ini mesti jauh lebih hati-hati karena yang menentukan hukum itu yang berat. Gitu. Jadi ini ada berbagai macam hal yang kayak gitu yang mesti lebih diperdalam. Nah, ini tidak banyak orang yang tahu, artinya orang kebanyakan, orang yang kayak kita, orang yang awam, orang yang tidak punya ilmu itu jadi jadi samar gitu. Buat kita itu sesuatu yang tidak jelas. Nah, tapi kalau buat para ulama ya itu sesuai dengan pendapat mereka. Kalau mereka udah berpendapat itu berarti mereka udah punya kejelasan buat mereka. Makanya tadi ayat yang saya bawakan An-Nahl 49, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di antara hal-hal yang samar-samar ini, yang tidak jelas, tidak tegas, yang buat kita gitu masih bikin ragu, ini mau megang yang mana nih pendapat, apakah ini haram atau ini bukan haram, apakah ini halal apakah ini tidak halal. Ini makanya kita mesti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita merasa tidak tahu, merasa ragu, merasa bimbang segala macam, tanyalah kepada ahli ilmu, tanyalah pada orang yang paham, tanya orang yang mengerti atau mengetahui. Sama kalau kita mau pergi ke suatu tempat, tapi kita masih ragu-ragu, ini alamatnya udah benar atau enggak nih, ini jalannya udah benar atau enggak nih. Meskipun kita pakai Google Map misalnya, atau pakai petunjuk arah yang lain gitu, tapi tetap masih ragu-ragu gitu misalnya, ya tanya mesti berani bertanya supaya tidak sesat di jalan. Tapi bertanya juga, kalau di dalam ayat Al-Quran tadi, fas'alu ahla dzikri, benar-benar tanya sama orang yang tahu, sama orang yang berilmu, tanya orang yang memang mereka mendalami hal itu, jangan tanya kepada sembarang orang. Kalau bahasanya kan malu bertanya sesat di jalan kan, itu kalau kita tidak mau bertanya. Akan tetapi kalau kita bertanya kepada orang yang salah, kepada orang yang bukan ahlinya, kepada orang yang bukan ulama, bukan ilmunya, jadinya nanti kita sesat bertanya, malu di jalan. Mending kalau cuma malu doang, kalau kita nyasar gimana? Kan menyusahkan diri kita. Makanya jangan sampai kita sesat bertanya. Nah, hadis yang tadi juga secara umum mengandung anjuran kepada kita untuk menghindari tuh yang syubhat-syubhat, yang meragukan, yang membuat kita bingung, yang membuat kita ragu-ragu. Kalau di dalam hadis lainnya itu kan da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan dirimu, pegang yang tidak meragukan. Kalau memang semuanya jadi samar Pak, semuanya ragu Pak, semuanya bimbang, ya itu fas'alu ahla dzikri, tanya sama orang yang tahu. Anjuran untuk menghindari sesuatu yang meragukan itu adalah karena
kita mengkhawatirkan diri kita jatuh ke dalam sesuatu yang haram. Kalau kita memang udah ragu ya tinggalkan. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kenapa? Supaya kita bisa menjaga. Menjaga apa? Menjaga kehormatan agama, menjaga kehormatan diri. Bukan cuma kehormatan sebetulnya juga ya. Menjaga keselamatan agama, menjaga keselamatan diri. Itu sih sebenarnya yang lebih penting daripada sekadar menjaga kehormatan kalau bahasanya saya itu seperti itu. Tapi bahasanya ulama kan begitu. Karena warok, karena mereka sangat menjaga, dijaga itu kehormatannya gitu kan. Jaga kehormatan agama. Agama itu terhormat gitu. Jangan dikotori dengan hal-hal yang buruk. Diri kita juga terhormat, jangan dikotori dengan hal-hal yang buruk, nanti mempermalukan diri sendiri di depan manusia. Itu makanya menghindari hal-hal yang syubhat, yang meragukan, yang samar-samar. Itu nanti di ujungnya adalah kita berbicara tentang hati. Ini kan apa? Secara umum jadinya kita berupaya menjaga diri kita, menjaga agama kita dari hal-hal yang meragukan supaya terbersihkan, terjaga kebersihan diri kita, agama kita. Nah, kalau diri dan agama kita itu sudah terjaga kebersihannya, ini yang akan membuat hati kita bersih. Kenapa hati kita mesti bersih? Karena hati memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam diri kita. Kami tadi dibilang di dalam hadisnya kalau baik, kalau bagus, hatinya akan bagus secara keseluruhan. Baik fisiknya maupun secara perilakunya itu akan bagus. Nah, bagaimana kalau hatinya rusak? Kalau hatinya sakit, kalau hatinya kotor, itu akan membuat rusak, membuat sakit, membuat kotor penampilan kita secara fisik maupun di dalam perilaku keseharian kita. Ini akan sangat jelas nih. Karena orang yang punya punya penyakit hati, dia punya rasa dengki. Nah, jadi baru baca-baca tentang ghil di dalam surat Al-Hasyr itu ada doa permohonan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kita mohon kepada Allah supaya di dalam hati kita itu dibersihkan, jangan sampai ada ghil, jangan sampai ada rasa dengki, iri, rasa tidak suka kepada saudara-saudara kita yang seiman. Itu kan cuma perasaan doang, Pak. Yang namanya ghil, yang namanya perasaan itu di dalam hati itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Jadi ini loncat sedikit ke dalam pelajaran yang beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan tentang orang-orang beriman yang sedang menunggu untuk melewati jembatan Qantoroh sebelum mereka masuk ke dalam surga. Ini sesudah Shiratal Mustaqim ya. Shiratal Mustaqim mereka lolos nih. Yang udah lewat Shiratal Mustaqim itu kan orang-orang beriman semua. Tapi orang-orang yang beriman yang lolos dari Shiratal Mustaqim belum tentu bisa masuk ke surga secara instan. Ada di dalam diri mereka hal-hal seperti ini nih, dengki kepada saudara sesama orang beriman. Itu yang mesti dibersihkan dulu tuh di kisos. Nah, itu ada sebelum mereka melewati jembatan Qantoroh untuk masuk ke dalam surga itu ada kisos tuh. Itu makanya di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 itu dimintakan kita berdoa kepada Allah supaya dibersihkan kolbu kita, bersihkan hati kita dari segala macam bentuk kedengkian, iri, hasad, terasa tidak senang, terasa tidak suka terhadap saudara-saudara kita. Padahal saudara kita, saudara-saudara sama orang beriman. Tapi masih aja kita merasa dengki gitu. Itu kan luar biasa sekali. Padahal kita yang diharapkan adalah kita
memperlakukan mereka lebih daripada saudara kita sendiri kan, karena mereka memiliki kelebihan daripada saudara-saudara yang tidak beriman gitu. Jadi ini yang sebenarnya hal-hal penting, hal-hal utama yang secara global ada di dalam hadis yang sangat mulia ini. Jadi ini yang kita perlu perhatikan baik-baik. Kalau didetail dengan lebih detail ini insya Allah akan panjang urusannya gitu. Jadi yang penting dulu dipahami pada hari ini adalah bahwa ketika Rasulullah SAW mengabarkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, kemudian hadis ini sampai kepada kita, maka itu hal-hal yang terpenting itu yang mesti kita perhatikan. Bahwa ada yang namanya hal-hal yang halal, ada yang namanya hal-hal yang haram. Dan setiap yang halal itu udah jelas, yang haram itu udah jelas. Di antara keduanya ada yang masih samar-samar, nah itu kita diminta untuk menjaga diri. Jangan mengerjakan itu. Bahkan jangan mendekati hal itu. Karena hal-hal yang meragukan itu, yang syubhat itu, yang mengandung keraguan-raguan yang membuat kita bimbang itu adalah hal-hal yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Kan kalau prinsipnya ragu kan seperti itu. Halal haram, halal haram. Kerjain aja deh. Kerjain kalau halal, kalau haram kan permasalahannya kayak gitu. Kita menjaga dari kondisi ekstrim yang bisa membuat kita rugi. Usul hukumnya apa itu? Menghindari kerusakan, menghindari mudarat itu, menghindari mafsadat itu lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat atau kebaikan. Nah, bahasa Arabnya lupa. Jadi menghindarkan diri dari yang membawa kemudaratan atau kemafsadatan itu lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan kemanfaatan. Gitu. Ini melihat nih ada pohon atau jambu kita, pohon jambu kita tuh berbuah gitu kan, atau pohon mangga kita berbuah gitu kan, tapi buahnya tinggi gitu di atas. Kita nggak ada tangga, kita nggak ada bambu untuk ngambil itu buah. Nah, kita pengen ngambil buah itu, kita naiklah pohonnya. Padahal keadaannya habis hujan. Nah, licin itu batangnya. Itu kan kalau kita naik dalam keadaan batangnya masih licin, dikhawatirkan kita jatuh, pleset, itu kan terus jatuh. Itu kan berbahaya. Nah, itu mesti didahulukan. Jangan sampai kita mendapatkan kecelakaan, jangan sampai kita tertimpa bahaya. Makanya kita mesti menghindarkan, gak usah lah gitu. Gak usah diambil itu mangganya atau jambunya. Tunggu sampai batang kering atau kita cari alat lain untuk mengambilnya. Itu yang namanya menghindarkan kecelakaan, keburukan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat atau kebaikan. So-soan gitu kan. Ya memang udah berulang kali, itu beberapa kali saya mengalami. Memang kalau udah ketahuan bakalan ada kecelakaan ya nggak usah dilakukan gitu. Meskipun kita merasa wah abis ini kalau kita melakukan ini kita bisa dapat ini enak nih gitu ya. Tapi resikonya jangan sampai kita mendapatkan resiko yang besar karena mau mendapatkan sesuatu manfaat. Udah jelas resikonya ada. Ya harus dimitigasi dulu resikonya. Baru kita bisa melakukannya untuk mengambil manfaat. Kalau memang resikonya tidak bisa dimitigasi, nggak bisa dihilangkan, ya udah lupakan manfaat itu, cari manfaat yang lainnya. Kalau memang pengen mangga apa jambu ya belilah. Atau kalau memang lagi tiris, lagi tanggung bulan, lagi belum punya uang,
ya silaturahim aja ke orang yang memang punya pohon mangga yang lagi berbuah, atau berteman dengan tukang buah, gitu kan. Ya bisa aja, yang namanya Allah ngasih rezeki dari mana aja kan, kalau kita silaturahim kan insya Allah rezekinya banyak gitu kan, jaminan dari Allah tuh, apa, berkahnya silaturahim tuh banyak. Siapa tahu kita lagi silaturahim terus, "Eh, mau mangga nggak?" Kebetulan, bukan cuman mau, mau banget gitu kan. Itu karena kita memiliki pedoman yang pas gitu. Makanya buat kita yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar tentang ilmu, eee, tentang rambu-rambu yang ada di dalam agama, ya pelajarin tuh, karena itu insya Allah akan bermanfaat. Kayak kayak gini nih kan, yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada yang remang-remang yang masih meragukan. Pedomannya apa? Pedomannya adalah kerjakan yang memang udah jelas halal, tinggalkan yang udah jelas haram. Nah, tinggalkan juga, jaga juga dari hal-hal yang meragukan, itu pedomannya. Tinggal dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang merasa, "Wah, ini entar kerjaan saya nih jadi syubhat nih, karena ada unsur-unsur riba yang masuk nih. Saya mesti cari tempat lain yang kerjaannya lebih bersih." Ya silahkan gitu. Itu adalah sesuatu yang baik. Kalau mau ancang-ancang dari sekarang ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Atau kalau memang bisa dimitigasi itu, ya dimitigasi. Hal-hal yang tidak baik kayak riba segala macam yang mau masuk ke dalam kerjaan kita, bisa dimitigasi ya mitigasi. Kalau nggak bisa ya tinggalkan, memang cari yang lebih baik itu lebih lebih utama. Ya pedoman kita, ya memang kalau yang namanya pedoman ya begitu gitu. Pedoman udah pas kayak gitu, jangan pedomannya yang dibengkok-bengkokin gitu kan. Eee, Kayak gimana, kapan tuh? Oh, rektor tidak boleh menjabat sebagai, pejabat publik atau sebagai komisaris atau pengurus perusahaan gitu misalnya. Aturannya yang diganti supaya rektor bisa menjabat sebagai komisaris perusahaan juga. Padahal tadinya aturannya udah ada gitu kan. Itu aturannya yang dirubah, nggak bisa begitu kalau dalam agama gitu kan. Kalau masalah dunia ya terserah gitu kan, mereka yang ngatur. Tapi dalam agama ini kan aturannya Allah. Apalagi kalau ini meskipun bukan langsung dari Allah, tapi ini Rasul yang menyampaikan, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, ada yang syubhat. Syubhat jangan, tuh tinggalin aja. Itu udah pedomannya, jangan pedomannya yang dirubah gitu kan. Kalau memang udah jelas itu syubhat, ya jangan pedomannya yang dirubah, ikutin aja pedomannya, yang ditinggalkan yang syubhatnya. Itu yang benar gitu. Jangan kita ngotak-ngatik yang memang udah bener pedomannya kayak gitu, terus pedomannya diotak-atik. Oh, pembagian waris buat perempuan nggak adil. Kenapa masa yang laki dapat 2 bagian, yang perempuan cuma dapat 1 bagian? Jangan diotak-atik, itu memang udah pedomannya kayak gitu. Kalau memang merasa bahwa yang laki-laki itu udah berkecukupan, terus ada saudaranya perempuan yang perlu dibantu, ya nggak apa-apa gitu. Bagi aja dulu warisannya sesuai dengan pedoman, udah gitu pergunakan untuk membantu yang perempuan. Itu kan dapat apa? Dapat double pahalanya. Pertama mengikuti aturan, kedua pahala sedekah dari, bukan sedekah sih, pahala pahalanya si yang lelaki memenuhi kewajibannya untuk, itu kewajiban ya saudara yang laki untuk menjaga yang saudaranya perempuan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu makanya mesti diperhatikan yang kayak kayak gitu. Ada pedoman-pedomannya, makanya pedomannya yang mesti diikutin, jangan pedomannya yang mesti dirubah-rubah kalau keadaan kita tidak sesuai dengan pedoman itu. Jadi insya Allah nanti kita akan bergerak kepada hal-hal yang lebih khusus lagi tentang apa sih yang halal, apa sih yang haram. Nanti kita akan ketemu lagi sama yang syubhat di ujungnya, kalau kita udah jelas yang halal itu yang kayak gimana, yang haram itu yang kayak gimana. Insya Allah sesudah
Ini kesempatan berikutnya di hari-hari berikutnya. Sekarang Kamis, Senin, Kamis yang berikutnya akan kita mulai untuk lebih mendetail dari hadis Rasulullah SAW. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang berkati dan rahmat yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dapat 1 menit doang.